Cuman yang saya herannya kenapa nama saya harus dimasukkan Nah, ke itu 12. bukan saya. Ini ada apa nih? Mau target Abraham Samad? Dugaan subjektif saya menduga bahwa jangan-jangan ini ada permainan mau target-target. Target-target saya dan target-target yang podcaster lain juga. Maksudnya kenapa? Bukan cuma saya, yang lain juga. Ini kan? ada indikasi kriminalisasi berarti. Saya bisa pastikan itu 1000%. Kalau misalnya saya akan dipanggil gitu ya, itu 1000%. Oke, tapi abang ada kecurigaan nggak waktu abang dulu ketua KPK pernah menjadikan petinggi itu menjadi tersangka loh, akhirnya gagal. Dan orang itu sekarang nggak ada, masih loh bang. Ada nggak ngerasa itu? Ini bahaya pertanyaan. Ini namanya mengungkit luka lama. Tapi kalau mengkritik kebijakan Pak Jokowi, ya saya sering mengkritik kebijakan. Tapi ini kebijakan, bukan Jokowi secara personal. Kira-kira seperti itu. Itu yang harus dibedakan kan. Dan bagi saya nggak ada masalah dengan Pak Jokowi. Kecuali kalau Pak Jokowi yang menganggap dia ada masalah sama saya nggak tahu. Kira-kira begitu. To the point aja. Ijazah palsu saat ini memasuki babak baru. Tersebar informasi bahwa ada 12 orang yang masuk dalam SPDP. Apakah mereka sudah ditetapkan menjadi tersangka atau sudah dipanggil? Bahkan saya akan langsung mengupasnya dalam program To The Point Aja bersama saya Lukman Hanafi Dan saya Andri Susanto. dan tamu istimewa kita, Pak Abraham Samad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Langsung dulu ini. Bang Abraham adalah salah satu dari 12 nama yang masuk SPDP. Pertanyaannya adalah sudah dipanggil atau Ya. sudah dikabarin jadi tersangka Jadi gini, malah? Berita ini saya dapat kebetulan saya ketika itu berada di luar negeri ya. Oh, di iya. luar. Jadi saya tahu dari berita aja, terus saya tanya-tanya sama ada yang namanya Michael, yang podcaster, saya tanya, katanya ada nama saya gitu kan. Tapi saya sendiri belum mendapatkan suratnya langsung. Iya. Tapi kemungkinan dititip di satpam di kompleks. Bagi saya itu nggak ada masalah kan. Cuman yang saya herannya kenapa nama saya harus dimasukkan Nah, ke itu 12. bukan saya. Itu dia. Ini ada apa nih? Mau target Abraham Samad? Nah, emang menurut abang, seperasaan abang, kenapa abang merasa ditarget? Saya ini kan nggak tahu ya kenapa tiba-tiba nama saya, kira-kira ada apa? Akhirnya saya berpikir, oh mungkin karena saya punya podcast. Iya. Karena ada beberapa orang yang podcaster itu dipanggil ya. Jadi akhirnya saya menduga-duga mungkin karena saya pernah menyiarkan, mewawancarai para orang yang terlapor gitu ya. Sehingga mungkin saya dimasukkan juga untuk dimintai keterangannya. Oleh karena itu menurut saya kalau itu kelihatan nih ada ketidakadilan. Kenapa saya bilang ada ketidakadilan? Kan banyak nih yang muat berita tentang ijazah palsu. Banyak juga podcast yang membahas itu kan? Banyak juga, termasuk mungkin iNews juga ya. Banyak juga lah, media-media mainstream maksud saya. Iya, media-media mainstream, betul. Tapi kok yang dipanggil Abraham Samad gitu? Kaget juga saya dan heran. Menurut saya ya mungkin ada oknum-oknum tertentu nih yang ingin mentarget saya, no problem, tapi saya akan lawan. Kalau ini target, ini kriminalisasi, saya akan lawan. Oke, tapi abang sendiri sebetulnya sampai detik ini merasa melakukan ini apa misalnya kita nyebut kritik-kritik lah ya, itu sebenarnya masih dalam batas wajar kan abang merasa atau gimana? Batasnya wajar, sesuai dengan kaidah-kaidah jurnalis kan gitu ya. Betul. Karena saya kan juga paham juga tentang undang-undang pers ya. Betul. Iya. Dulu waktu saya di kampus, saya juga termasuk aktivis pers kampus kan, jadi ngerti juga saya tentang gitu kan. Dan menurut saya kan podcast lain juga banyak yang membuat tentang ini. Tapi kok nggak dipanggil. Tapi terlepas daripada itu semua, menurut saya, kalaupun saya dipanggil untuk membuat terang perkara ini, untuk membuat jelas, untuk mengungkap apa di balik ini semua, bagi saya nggak ada masalah. Ya. Siap berarti ya sebetulnya? Saya siap, maksudnya datang kalau untuk membuka terang perkara ini. Tapi kalau saya dipanggil dengan tujuan ingin mentarget saya, ingin meng-TO saya, wah tunggu dulu. Ini akan saya lawan. Karena menurut saya ini nggak boleh nih dibiarkan. Karena hukum itu kan fungsinya dia mengatur ya. Mengatur tentang apa yang boleh dilakukan, apa yang boleh tidak dilakukan, mengatur tentang interaksi antara manusia dengan manusia, kelompok dan kelompok lainnya.
hukum itu tidak boleh digunakan sebagai alat untuk mentarget orang. Oke. Tapi abang sendiri sampai saat ini merasa, abang sebetulnya merasa, kan boleh ya namanya merasa, abang merasa ditarget sama pihak tertentu. Menurut saya kalau misalnya cuma 4 podcaster, Iya. hanya 4 podcaster yang dipanggil, ini dugaan subjektif saya, menduga bahwa jangan-jangan ini ada permainan mau target-target, target-target saya dan target-target yang podcaster lain juga. Maksudnya kenapa? Bukan cuma saya, yang lain juga. Ini Kan ada indikasi kriminalisasi berarti. saya bisa pastikan itu 1000%. Kalau misalnya saya akan dipanggil gitu ya, itu 1000%. Tapi kan bang, kalau saya mengikuti pergerakan abang kan sebenarnya tidak hanya podcast juga, abang waktu di Gedung Juang kalau nggak salah, abang juga ikut di sana. Barangkali mereka juga melihat dari yang lain, sementara podcaster yang lain tidak ikut sampai turun-turun barangkali bang. Rekam jejaknya. Iya, rekam jejak. Kan boleh dong Iya. kita namanya. Tapi kan nggak ada yang salah di situ. Apanya yang salah pernyataan saya kan? Kan saya cuma diundang, datang di situ, menyampaikan orasi ceramah dan bisa diputar kan tuh. Nggak ada yang itu, nggak ada yang menurut saya menyalahi kan. Betul. Kan Tapi dari 12 orang itu kenal bang semuanya? Maksudnya memang sering komunikasi, sering ngobrol atau gimana gitu? ya saya tahu bahwa siapa-siapa yang terlapor itu kan orang-orang yang selama ini katanya dilaporkan oleh Pak Jokowi. Dan orang-orang itu katanya pernah ke Solo gitu kan. Orang-orang itu pernah ke UGM. Karena kita lihat ada di berita kan. Itu kan semua yang di Pak Roy Suryo, Rismo, Dr. Tifa, sampai itu Fadila, sampai itu semua orang yang pernah ke Solo dan UGM kan gitu kan. Jadi menurut saya tahu orang-orang ini pergi ke Solo dan UGM. Tapi menurut saya ya aneh aja, tapi bagi saya no problem. Santai aja kita hadapi. Karena ada indikasi katanya nih di luaran sana nih isunya nih, ya kan? Katanya ini emang kelompok yang solid gitu, ingin menargetkan sesuatu lah gitu dengan isu ijazah katanya gitu. Itu benar apa enggak tuh bang? Ya mungkin saya yang ditarget, bukan saya menargetkan orang. Kira-kira gitu ya. Jadi ya nggak apa-apa lah ada spekulasi-spekulasi seperti itu. Kita menghargai pendapat orang dan bukan orang berpendapat tentang kita bahwa ada sesuatu lantas kita laporkan. Kita jangan ikutan juga seperti mereka bahwa ada sesuatu langsung dilaporkan. Bang sekarang soal jadi yang paling baru abang masuk dalam 12 orang itu. Tadi udah jelas abang merasa 1000% kriminalisasi dan jangan-jangan malah abang jadi target yang itu rasanya. Saya sekarang agak mundur sedikit. Saya boleh tahu nggak sih bang? Sebenarnya abang pada posisi rame-rame jasa palsu ini, saya pengen statement abang itu sebelum masuk dalam kelompok, maaf nih kalau Bang Roy Suryo, Bang Rismo kan jelas tuh, yang ngotot bla bla bla. Abang ini sekedar hanya kepengin tahu tentang jasa ini apa, atau abang termasuk orang pokoknya harus tunjukkan. Abang termasuk di yang mana? Saya kan termasuk yang memberitakan ya. Jadi saya masuk dalam kelompok yang memberitakan tentang kasus itu. Kelompok itu saya. Berarti abang sebenarnya bukan kelompok yang apa istilahnya merasa untuk menuntut, merasa apa ya istilahnya dirugikan itu, bukan ya? Yang jelas saya adalah kelompok yang memberitakan itu aja. Tapi kalau ada pendapat di luar sana yang mau berpendapat tentang saya membuat kelompok, bagi saya nggak ada masalah. Kenapa nggak ada masalah? Karena saya tidak mau ikut-ikutan seperti mereka, kalau ada yang menuduh gitu langsung saya laporkan gitu. Karena saya mau mengajar rakyat Indonesia itu supaya pintar menggunakan hukum ya. Tidak semena-mena, kalau ada apa-apa langsung melaporkan. Saya nggak mau lakukan itu. Walaupun bisa loh saya laporkan. Saya bisa laporkan balik kan. Cuman saya ingin memberikan pendidikan hukum. Sehingga saya biarkan dulu. Kecuali kalau udah kelewatan, saya lihat sudah menyerang harkat martabat saya akan laporkan. Nah sekarang ini tentang hukum ini. Mumpung abang orang hukum, saya juga akan tanya tentang hukum. Ini bukan soal abang terangkan tidak. Saya dengar ini, makanya saya klarifikasi, nggak begitu paham soal hukum ya, bukan orang hukum bang. Tetapi ada yang punya katanya, ketika saya misalnya menuduh bang Pak Samad, Anda ini kemarin dari kampus sana, Anda itu nggak lulus, Anda jasanya palsu. Itu. Maka saya nuduh Anda, saya harus membuktikan kepada Anda bahwa ini palsu. Atau sebaliknya itu bagaimana? Kalau hukum itu kan pembuktian itu kedua belah pihak. Diberikan kesempatan untuk membuktikan. Jadi kalau misalnya selain Anda yang menuduh, orang yang dituju harus membuktikan
Kalau dalam hukum begitu. Oke. Jadi bukan cuma sepihak. Oke. Jadi dua-duanya diberi kesempatan untuk membuktikan. Anda menuduh saya, Anda harus buktikan bahwa itu palsu. Tapi saya yang dituduh palsu, saya harus membuktikan bahwa ijazah saya tidak palsu dengan cara memperlihatkan. Anda misalnya yang dituduh tidak mau memperlihatkan, nggak jadi masalah berarti? Atau sebaliknya, atau jadi masalah? Maksudnya kalau Anda menuduh saya Heeh. bahwa saya punya ijazah palsu, Iya, saya ada palsu, tapi saya nuduh Anda nggak mau nunjukin saya. Ini jadi masalah? Apa tidak jadi masalah? Itu pertanyaan saya. misalnya saya nggak mau perlihatkan, Iya. tapi saya punya ijazah, saya nggak laporkan Anda. Oke. Gitu. Saya tidak laporkan Anda secara hukum, misalnya ke polisi, apalagi Mendiamkan aja lah gitu ya, apalagi kalau saya sedang berkuasa, punya kekuasaan, saya tidak mau menggunakan kekuasaan itu untuk menindas rakyat saya, gitu kan. Artinya berarti di kasus Pak Jokowi ini yang menjadi kurang apa istilahnya? Saya nggak tahu kurang etis atau kurang apa, berarti karena Pak Jokowi melaporkan. Andai Pak Jokowi nggak melaporkan Pak Roy Suryo sebagainya, mungkin hanya sekedar isu-isu. Tapi gaduh, itu juga gimana? hak Pak Jokowi ya. Maksudnya kita juga nggak bisa terlalu jauh melarang dia punya hak sebagai warga negara. Tapi kalau saya Pak Jokowi, saya tidak melaporkan. Oke. Gitu. Tapi dalam case ini berbicara hukum bukan sebagai Pak Samad sebagai Iya, oke. entah diklaim itu pro jasa palsu, pro siapa kita nggak ke sana. Tapi Abang kebetulan bekas ketua KPK yang ya dulu 2011 sampai 2015. 2015. tapi nggak sampai selesai juga kan. Gitu. Tapi kan tetap Iya. ketua KPK. Yang saya tanya adalah secara hukum sebetulnya Pak Jokowi tidak menunjukkan ijazah ke Mas Roy Suryo dan kawan-kawan sampai sekarang. Itu salah apa enggak? Soal salah apa tidak itu kan harus dibuktikan oleh pengadilan ya. Oke. Tapi menurut saya kalau sebenarnya Pak Jokowi itu tidak ingin menimbulkan kegaduhan seperti Iya, sekarang, dia tunjukkan aja sederhana. Oke. Kan gitu. Kalau dia tidak ingin ini kan seperti agak jadi rame kan. Betul. Ya ditunjukkan aja kalau menurut saya. Dan kalau saya seperti Pak Jokowi atau saya janji Jokowi, saya akan tunjukkan. Gitu kira-kira. Jadi itu Supaya tidak timbul kegaduhan, ya, tidak timbul prasangka-prasangka kan, gitu. tapi dari sono kan kayak Pak Jokowi bilang kalau saya tunjukkan nanti belum tentu jadi lega, nanti ada lagi yang dibilang kan begitu Pak. Saya nggak tahu itu kira-kira? urusan mereka, tapi kalau menurut saya tunjukkan saja kan, kalau kan rakyat akan menilai. Misalnya kalau Pak Jokowi sudah tunjukkan, terus orang-orang itu masih ribut, kan rakyat yang menilai, wah ini orang memang nggak benar nih, Oke. kan? Udah ditunjukkan masih ribut kan gitu, Oke. kira-kira gitu. Jadi kalau udah ditunjukkan masih ribut, jangan kebangetan ya. Iya Kan kebangetan kira-kira itu gitu ya? rakyat bisa menilai loh dia, bahwa ini kok orang udah tunjukin, terus dia masih ribut, ini ada apa? Itu baru boleh kita bilang ini ada apa. Oke. Tapi kalau belum ditunjukkan itu kan. Saya tertarik dengan itu tuh Bang tadi, cerita Abang ya, terkait soal kriminalisasi tadi dan target itu ya. Ya memang sebenarnya track record ke belakang itu kalau dengan pihak kepolisian memang kurang baik ya Bang ya. Bukan kurang baik menurut saya. Saya bukan bilang kepolisian, siapa tahu ada oknum-oknum tertentu Oh, oke. yang ingin mentarget saya kan. Nah, gitu kira-kira begitu.